يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan hewan kurban. Jadi ada likulli bagi tiap-tiap umat. Jadi bukan umat Nabi Muhammad saja. Udah dari sononya, dari Nabi Adam itu sudah ada syariat ibadah kurban. Tentu model versinya berbeda-beda sesuai dengan kondisi kenabian di masing-masing nabi dan rasul tersebut. Tujuannya adalah liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang direzekikan kepada manusia tersebut. Bapak Ibu jamaah, di dalam kitab fikih, hewan yang boleh diikutkan sebagai peserta ibadah korban itu ya untuk disembelih satu, yaitunya onta atau unta. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin membawa onta, boleh langsung aja ke panitia. Ambil unta sila Pak, nah gitu, boleh kalau ada. Kemudian yaitunya kalau di Jawa namanya jawi, sapi, nah gitu, sapi ya. Kemudian ada juga domba. Kalau yang di daerah Garut itu domba itu kadang-kadang itu domba Garut itu boleh. Itu di Jawa kambiang, nah gitu, boleh juga. Kerbau juga boleh. Kalau ada nak biak kabau boleh ya. Nah gitu. Dan semuanya itu adalah dalam kategori hukum yang dibolehkan untuk sembelihan sebagai hewan korban. Kalau onta itu umurnya 5 tahun, kalau sudah 5 tahun umurnya ditandai dengan umur itu sudah boleh. Kalau seandainya sapi itu 1 tahun sudah boleh. Kalau kambing Garut atau itu 1 tahun sudah boleh. Kambing biasa itu 2 tahun. Kalau tanda-tanda kealaman dari segi umur itu ukurannya. Kalau dari tanda kealamannya Allah baradi, ada orang mengecian Allah baradinya, itulah boleh itu. Jadi Bapak sebagai panitia ibadah korban kok mencari hewan korban, maka tandailah, lihatlah lah baradinya. Atau juga ada yang menyatakan lah tumbuh tandue, nah gitu. Atau termasuk lah bajanggui nah gitu. Tapi tidak saudara bajanggui dong. Dek galak duluan itu lagu jo aja. Ya Bu ya. Tidak seluruh yang bajanggui boleh didabia. Cak dijalin dulu. Jangan karena itu aku. Ya iyalah, lah. Ya. Jadi dari segi umur. Kemudian hewannya tidak boleh cacat bawaan. Damamnya atau matuh baraya atau pincang kaki sawalah. Pontong iku he, ndado telingo he do, matu he celek lah tahu Pak, hilang atau cie, nah gitu, celek itu bahasa kampung. Nah, itu cacat bawaan, itu tidak boleh. Kalau lah cacat kondisi darurat, itu boleh. Bisu awak kamandabiah korban. Malam kini siap sholat isya kok datang hewan korban itu dari pesisir atau dari Pariaman atau dari Madirima, kemudian turun dari Oto, nyo deta sasak turun malompe saya nyo, tiba di bawah tasiagai nyo, patah kaki mukuhnya, tasiagai itu Bu, nah gitu, tagaraja nyo, patah kaki mukuhnya, itu cacat darurat namanya itu. Kok di balian orang punya kok lihat, tadi saya nyo elok pas, nah itu nak muat itu dong, boleh, nah maka hati-hati jo menurunkannya tuh, nah gitu. Itu kondisi darurat. Kalau darurat tuh boleh.
Nggak ada Bu, kalau mana lah dulu. Ya berhenti lu Pak. Awak kalau lamun lihat dan bule-bule itulah panjang mana cuma. Ya, jadi kalau bertanya boleh Bu. Jadi khusus kajian kita sekarang adalah penyelenggaraan pelaksanaan ibadah korban. Luar dari itu boleh nanti kalau ada akan diskusikan. Jadi hewannya harus musinnah. Musinnah itu yang sudah dewasa. Nah, itu tandanya tadi dari segi umur dan juga dari tanda-tanda kealaman. La tazbaha illa musinnah kata Rasul. Tidak boleh engkau sembelih kecuali yang musinnah. Yang musinnah itu yang sudah dewasa. Nah, itu tandanya tadi itu. Dari segi umur, dari segi tanda-tanda kealaman. Kemudian tidak boleh cacat. Baik cacat bawaan terutama, dan kalau cacat darurat maka kita juga harus hati-hati supaya tidak ada cacat. Itu berkenan dengan binatang atau hewan korban tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sejarah ibadah korban itu dari awal kenabian itu sudah ada. Sudah ada. Itu Habil dan Qabil itu dalam sejarah itu masalah korban itu. Ada korbannya yang diterima, ada yang tidak. Kemudian termasuk bicara masalah ibadah korban juga, hukum ibadah korban itu ijma mayoritas ulama mengatakan yaitunya sunnah muakkadah. Sunnah muakkad sangat dianjurkan dan statusnya itu bisa berubah. Bisa berubah menjadi wajib kalau ada kemampuan setiap tahun. Awak ada usaha, mungkin rumah kos. Ini mahasiswanya lo main daring itu gini enggak? Apa nih lo gini? Nah, atau usaha yang lain yang memungkinkan untuk ibadah korban setiap tahun itu boleh, nggak ada larangan. Nah gitu. Dan juga statusnya bisa berubah kalau seandainya kita tidak mampu, maka berubah dia sebagai status hukum sunnah. Jadi hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Itu tentang masalah bicara hukum ibadah korban. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis rahimakumullah. Kemudian selanjutnya teknis penyembelihan. Ini terutama kepada kawan-kawan, bapak-bapak, para pemuda, para panitia ibadah korban. 1. Penyembelihan hewan korban harus sesudah pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Yang sebelum walau jatuhnya sholat Idul Adha itu pada hari Jumat. Gini hari Jumat kau mah. Wak dah biasa pagi siap sholat subuh. Beko wak siap sholat Idul Adha kan tinggal manguli ansanya. Tak boleh. Jadi teknisnya harus sesudah pelaksanaan sholat Idul Adha. Mangkana udhiyah, siapa ada yang menyembelih qabla ayyusallu, sebelum sholat Idul Adha, maka itu bukanlah dianggap sebagai minanuski, sebagai penyembelihan hewan korban. Laisa, maka dia harus menyembelih lagi sesudah ibadah sholat Idul Adha tersebut. Nah, jadi penyelenggaraan penyembelihannya harus sesudah sholat Idul Adha, tidak boleh sebelum. Walau dalam kondisi sangat kasib sekali. Makanya ada hari itu disediakan 3 hari. Gitu, hari tasyrik namanya itu. Bajatu hari Jumat. Hari Jumat ko waktu tangguang. Beko sedang berdarah-darah, beko waktu Jumat lama suala. Hari Sabtu selebih ndabiah. Boleh, boleh. Hari Ahad saja boleh, tidak apa-apa. Dia 3 hari. Di rentang 3 hari itu masih dibolehkan penyembelihan korban. 1. Teknis penyembelihannya. Yang kedua,
Mandabiah itu wajib hukumnya menyebut nama Allah. Nggak boleh enggak? Laisa tidaknya Bismillahirrahmanirrahim lah tuh. Kalau ndak hafal doa-doa yang lain. Nah, jadi mandabiah itu, tukang dabiah itu harus wajib hukumnya menyebut nama Allah. Ndak boleh menyebut nama yang lain. Nah, gitu. Jadi saat mandabiah itu, kedigoroan tuh sebut nama Allah. Kau sebut nama lain nah, lain cerita kok. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi itu teknis penyembelihan. Kemudian sunnah hukumnya kodape daknya mandabiah jawi atau mandabiah si kambing tuh, kambiang tuh jangan nampak di jawi yang lain. Ah, itu adab itu. Inyo mencalik tuh. Oh, pada biar kawan boy yes. Kok tibo lah gilir nawa nampaknya kau mah. Makanya ada jauh yang berang oke. Putih tu kan. Marabuhnya. Ah gitu. Dan saat penyembelihan itu memang batuah-batuah takabe. Kaki batuah-batuah tagoleknya harus sempurna. Kalau ndak beko jangan tukang dabiah di Jawi kok. Ini adoh ya tuh tukang dabiah di dabi Jawi. Keluar si paruh itu dibuai bagai. Makanya hati-hati banyak itu di YouTuber itu boleh kita lihat itu banyak kejadian-kejadian itu nyolalah bagai di Jawi itu bagai. Kamanya pai karena dia sudah tahu nyokan dabiah. Apalagi kalau gitu-gitu lah dia ngenyot tuh. Was. Dabiah lah tuh. Jadi usahakan sebaiknya jangan nampak oleh hewan yang belum disembelih tak kalah temannya itu disembelih. Nah, itu adab. Kemudian pisaunya ditajamkan. Jangan pisau maja, apalagi kalau jaga gaji. Nah, itu kata Rasul, penyembelih yang baik itu adalah menajamkan pisaunya. Menyembelih dengan penuh kasih sayang. Aduh lah penuh kasih sayang nyembelih. Dengan penuh kasih sayang itu artinya pisau ditajamkan, kemudian tidak terlalu lama, supaya capeknya mati. Gitu Maka urat-uratnya itu penting. Harus tahu itu, membalik. Gitu. Ya kan urek kan isiko. Kalau iko kan kerongkongan saja kok. Bahasa di kampung bulu-bulu namanya itu. Disiko enggak tahu. Jak-kunjak. Kunjakun. Di sini. Ini urat darah itu sebelah kiri kanan. Makanya membalik. Gitu. Gitu. Jadi jangan sampai saat penyembelihan itu kalau kita tidak hati-hati maka kita juga akan menimbulkan permasalahan sesudah itu. Maka penting bagi kita penyembelihan itu senjata harus tajam, sangat tajam banget, agar binatang atau hewan yang disembelih itu tidak begitu lama merasakan atau menanggung kesakitan dalam sakaratul maut tersebut. Jadi Bapak Ibu hadirin, terutama kepada panitia, siapkan kondisi situasi yang sangat memungkinkan untuk percepatan yang namanya hewan korban tersebut yang untuk kematiannya. Dengan jalan memang ditajamkan pisaunya, kemudian juga kondisikan untuk hal-hal semua itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu teknis penyembelihan. Kemudian di dalam kitab hadis sunnah menyembelih itu dengan tangan sendiri. Kalau awak ikut sebagai peserta ibadah korban, sunnah awak manabiah. Kalau seandainya tidak mampu, dalam kelompok itu kan ada bertujuh tuh, boleh diwakilkan oleh satu orang saja. Gitu. Kemudian juga ada sunnahnya saksikan. Ya Fatimah, kata Rasul, ini korbanmu, bawa ke lapangan, saksikan. Jadi menyaksikan itu hukumnya sunnah. Kalau ada mungkin sebagian ibu-ibu ndak
kue mencalih darah do, maka paise ke lapangan tu atau katampe pendabian tu, yaitu cukup memenuhi kategori sunnah. Mungkin sebelum dia dabiah tu dia lihat dulu. Ma jauhi hewa tu kelompok barah hawa. Iyo le jauhi itu indah. Nah, lagi gagah jauhi itu tu bah. Itu hal-hal sifatnya sunnah. Tapi kalau yang lain-lain, kalau di kampung-kampung biasanya tuh ada jawi itu dicaminkan dulu, dia kilo wadah dulu, dia kilo mie up, nah itu udah tahu lah waktu itu. Nah, dia sikik dulu gitu kan. Ah ya itu apa saja itu. Tapi yang jelas kita usuk dulu nyot, kita sanangan dia dulu, atau suapin makan dulu itu boleh, nggak apa-apa. Tando awak sayang kayaknya. Karena nanti hewan korban itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan ibadah kita semasa hidup di dunia ini. Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berkenan dengan ibadah korban, banyak ayat yang menjelaskan, di antaranya Al-Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi salat dengan korban itu sama perintahnya di sana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teknis ibadah korban itu sudah banyak sekarang. Ada namanya korban cicilan. Panitia musola masaji memberikan mungkin 100 setahun cicilan, nanti sampaikan 12. Kalau di sini berapa nggak tahu lah. Berapa Pak? 23 ya? Nah 23. Nah, sama di tempat kita juga 23 sekarang. Nah itu kan cukup itu. Tidak bara mau menambah loh. Jadi artinya bahwa ibadah korban itu kalau melihat kondisi dan situasi sebenarnya kita mampu. Oh enggak, sekali sebulan 500 taluk sudah Pak itu kan. Nah, walaupun angkian-angkian itu kau orang apa ya dah 500 bisa. Nah sekarang ibadah korban. Nah gitu. Jadi sangat penting sekali, karena ibadah, dengan ibadah itu adalah kita semakin taqarrub ilallah. Kemudian ibadah korban hikmahnya adalah ibadah korban itu adalah sebagai ibadah tahunan yang kita laksanakan. Yang kedua, ibadah korban itu tak kalah penyembelihan, siapa yang ikut pelaksanaan ibadah korban maka dia kembali kepada fitrahnya. Rasulullah menyatakan, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban dia kembali kepada fitrahnya, suci dia. Qatsras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban tersebut, ghufiralahu, Allah ampunkan dosa dan kesalahannya, wa zunuba ahliha, dan dosa keluarganya. Nah, jadi sangat hebat sekali. Ibadah korban itu adalah ibadah salah satu sebagai sarana untuk taqarrub ilallah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan cuplikan kali ini, karena lah mulai keluar dan suan-suan lanjut sana apa-apa Bu. Keluarkan saja. Kok ibu lo hati orang dapur. Kalau ada yang kabarnya silakan. Dalam penyampaian kita itu bicara masalah pelaksanaan ibadah korban, karena ibadah korban adalah ibadah yang akan dekat, yang akan kita selenggarakan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya di rumah ibadah kita masing-masing, di musola ataupun di rumah saji, tanpa ada halangan-halangan dari hal-hal sifatnya yang akan mengganggu ibadah kita tersebut. Baik, demikian saja. Silakan. Ada yang kabar tanya, Bapak Ibu, boleh? Oh iya Pak. Boleh. Oke Mas. Mendampingi. Ya. Kalau seandainya kalau mendampingi. Ya. Ya. Kalau tangke seorang Nah. jangan dimasak. Oh gitu. Ya. Oh, iya. Ini teknis penyembelihan.
teknis penyembelihan itu yang pertama sekali tadi yang ditanya dia apa? Yang ngenyo saat kita penyembelihan itu tangkik pisau. Kalau mati di saat penyembelihan belum itu. Belum bukan mati karena hewannya besar, dia matinya memang agak lama. Tetapi kalau kita dalam penyembelihan itu sudah memutus urat-urat darah-darah tempat keluarnya itu kiri dan kanan ataupun kerongkongan ini, itu insya Allah dia akan sudah akan bisa mengalami yang namanya kematian itu. Kalau seandainya makanya sempurnakan dulu sebelum pisau itu diangke, sempurnakan dulu, jadi lapian dulu. Nah gitu. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, sempurnakan dulu. Kalau rasanya sudah, darah itu sudah mengalir, sudah banyak kan nampak itu. Ah itu sudah itu, tidak apa-apa. Tapi kalau tanpa sengaja, mungkin sekali 2 kali, memang lapis pisau awak, ya itu tidak dimasalah. Kalau memang itu sudah darah itu sudah dialirkan, dia akan mengalirkan darah, itu kuncinya. Nah, cuman mungkin tentu posisi matinya agak lambat, nah gitu kan. Tapi kalau seandainya memang lah banyak darahnya keluar, itu insya Allah dia udah cepat itu. Tapi kalau di kampung-kampung memang ada tuh, jangan sampai tangkik pisau, nah kan gitu. Tapi itu bukan sebagai penghalang. Dari masalah, ada penghalang. Tanya cepat Ustaz. Ya Bu. Kita kan satu kurban. Ya. Jadi jatah kurban. Peserta ibadah kurban ya Bu ya, bukan peserta kurban ya. Jadi jatahnya itu kan ada daging berupa daging kan Pak Ustaz. Ya. Kita boleh makan enggak Pak Ustaz? Boleh. Oh jangan makan daging ya Bu, yang masaknya makan Bu. Jadi boleh. Karena kita ikut sebagai peserta di ibadah kurban, maka kita boleh ikut dan hukumnya adalah sunnah. Tapi jangan pesanan. Nyo ada yang pesanan, Pak, ambo ikut sebagai peserta ibadah kurban. Kapal lo jangan lupa, kaki bagian malakang, bagian mungkuh 2 loh. Tinggal tulang tu leh. Atuh muh tu dah. Banyaknya permintaan. Iya, jangan pesanan. Nanti panitia tuh sudah arif itu, sudah tahu itu. Oh, ini jatah sebagai peserta ibadah kurban ini. Ini kuponnya. Kadang-kadang malah dibedakan. Nah, kupon ini untuk ini, kupon ini sebagai peserta gitu kan. Jadi boleh. Nah, gitu. Boleh ikut memakan daging ibadah kurban itu hukumnya sunnah. Nah, gitu. Dan kepada panitia jangan sampai lupa loh. Nah, yang pesanan itu tidak bolehnya. Nah, gitu. Gitu. Minta kalau sohe bagian ini begini, itu tidak boleh. Nah, pesanan itu tidak boleh. Kapal lohe gitu kan. Jadi kalau daging, makan dagingnya yang udah dimasak ya Bu ya, boleh. Itu ya dijalanin dulu. Iya Bu. Nah, awak kan misalnya ikut peserta ibadah kurban ya Pak. Iya. Tapi untuk orang tua yang lah meninggal, apa amalnya bisa dapat jawab dulu atau untuk orang tua yang untuk meninggal? Oh gitu. Iya. Nah, pahalonya ya Bu ya. Daging enggak ya? Yang untuk orang itu. Dia untuk awak palunya terang ya. Betul Ibu. Jadi pertanyaan seperti ini banyak muncul dalam kajian-kajian, terutama menjelang kita Idul Adha sekarang. Dalilnya dapat Bu. Nah, intinya dapat. Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah." Lanjutan hadis itu tuh, siapa yang ikut sebagai penyelenggara ibadah kurban, maka dia kembali kepada fitrahnya. Qatsras min damihi, tak kalah potongan darah ke bumi, tumpah darah ke bumi itu, maka ghufiralahu, dia mendapat ampunan dari Allah. Kalau ibu ikut sebagai peserta ibadah kurban, ibu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa zunuba ahliha. Nah, itu dia tuh. Di situ maksudnya tuh. Dan dosa-dosa keluarganya, ahliha. Sia keluarga wa, ibu ikut, suami ndak ikut do. Suami mendapat ampunan dari Allah karena ibu ikut. Sia keluarga hawa, orang tua mendapat ampunan dari Allah, mertua mendapat ampunan, anak mendapat ampunan, cucu mendapat ampunan, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dari Allah karena anak ikut sebagai peserta ibadah korban tadi. Ayo, gak kadang turunnya nampaknya.
Dapat digeser ya. Iya Bu ya. Nah, jadi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan sang anak ikut sebagai peserta ibadah kurban tersebut. Nah, gitu. Itu dalilnya Bu, hadis dari Rasul. Sakit dari ngawai Bu ya. Yo, supaya tadanga di Bu itu mesti. Iya. Iya Bu ya. Halo, halo Bu. Halo. Yang lain masih ada? Silakan. Kok lontong malah mau apa? Kalau kambang nih. Ah iya. Tapi kalau untuk namu itu terserah ya Pak ya. Misalnya nama awak atau nama orang tua gitu. Boleh nama ibu, boleh, enggak apa-apa. Nama suami juga boleh, enggak apa-apa. Nama anak juga boleh. Dalam satu keluarga itu mungkin awak dalam keluarga itu berampe orangnya. Awak ingin korban. Agian sejawi ke panitia tuh. Oh, enggak harus tujuan, enggak harus tujuan dong. Kalau disamping namanya. Boleh, enggak apa-apa. Oh, panitia tuliskan awak ikut tulis nama awak boleh. Supaya panitia tuh enggak lo repot. Nah, gitu. Ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya orang tua tuh tanpa disabuin tuh udah mendapat. Udah dapat ampunan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh Bu, tapi Ibu dari belakang Ibu. Nah, gitu. Enggak harus disabuin dong. Mungkin bapak saja ikut, itu orang tua udah dapat itu ampunan. Yang awak inginkan kan ampunan kebaikan dari Allah kan gitu. Nah, gitu. Tapi kalau di untuk mana awak ikut dan keluarga boleh. Nah, gitu. Ya. Oh gitu. Itu ada ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan boleh, tapi sebaiknya kita saja yang didaftarkan. Satu, alasannya ibadah kurban itu adalah ibadah orang hidup. Yang kedua, ibadah kurban itu adalah ibadah tahunan. Kecuali, ada pengecualiannya. Kecuali satu, ada wasiat. Wasiat dari orang gaya awak. Nah, mama ada usaha apa? Besok kalau lagi jalan taruh ya ada rezeki, korbankan tiap tahun deh. Yo boleh tuh. Tua mana tuh wasiat. Dan malahan kalau dalam kitab hadis kita fikih itu sepertiga cuman. Sepertiga dari harta itu, yang lainnya membantu semua anak-anak yang ditinggalkan itu. Nah gitu, mungkin sepertiga dari peninggalan orang tua tuh. Nah, kalau sekarang mungkin 2 jutaan, ya bagi 3 lah, sepertiga dari situ diambil. Itu kasih itu. Jadi kalau ada wasiat, ada amanah, boleh. Tapi kalau tidak, maka alangkah lebih baiknya kita langsung mendaftar sebagai anak atau suami atau istri itu siapanya. Yang orang tua otomatis sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita daftarkan orang tua kita sudah dapat. Karena ibadah korban ibadah tahunan, pelaksana penyelenggaranya orang hidup. Itu keterangannya. Nah, kalau seandainya nanti korban orang meninggal, kan harus minta izin kepada orang yang dulu. Minta izin ke orang meninggal ada mungkin dong. Kalau telepon ke WA tidak kesampai dong itu kan. Nah, jadi ada ulama yang membolehkan itu Imam Syafi'i, tetapi itu tidak begitu kuat. Tapi yang kuatnya lebih baik keluarga itu langsung otomatis orang tuanya yang sudah mendahulu itu sudah mendapat. Nah, gitu. Itu yang kuatnya. Tanpa menghilangkan kebaikan-kebaikan, karena beliau itu mendapat kebaikan karena kita berbuat kebaikan. Nah, gitu. Itu namanya kebaikan warisan. Ya, Bu ya? Boleh yang lain? Silakan. Kalau tidak, makan lontong boleh? Sampai orang tua saja tuh. Ya Bu, ya Pak. Sampai yang kebaikan itu sampai orang tua saja atau sampai ke nenek kakeknya. Sampai siapa saja keluarga yang ada kita, nenek-nenek ke kita, kakek-kakek kita, cucu-cucu kita, ahliha. Itu umum sifatnya itu.
Ahliha itu umum sifatnya, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Oh, sampai turunan. Itu sama dengan apa itu? MLM, multi level marketing dalam kebaikan. Awak berbuat kebaikan, orang tua dapat, kakek awak dapat, nenek awak dapat, kakek terus, nah gitu. Nah itu dalilnya, tambahan dalilnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia yang membuat kebaikan di dalam Islam, maka dia mendapat kebaikan dan kebaikan orang yang terdahulu. Awak berbuat kebaikan itu gara-gara kebaikan orang dulu yang muajan kawak. Makanya awak mampu berbuat kebaikan. Nah begitu. Jadi ahli hadis sana bahasanya umum, Pak. Nah, jadi cucu kita, keluarga kita, kakek kita, nenek kita, cicit dan segala macamnya. Terus tanpa ada batas di sana itu sifatnya. Masih ada? Nah, ya. Baik. Halo, Bu. Boleh, silakan. Bu, halo. Ayo, kamari saya tanya Bu, dosa kayak Ibu tuh. Iya, bekok kayak Ibu tuh lebih bingung lu kok, itu kan. Iya, Bu. Iya. Oh gitu. Oh makan acok-acok. Oh sekali, yang kedua kali enggak lah dah. Kau dah ibu tak sampai mau? Enggak, mau itu. Iya. Itu Mas. Iya. Kita jadi peserta korban. Iya. Itu kan tapi jasa rajang itu. Iya. Yang peserta korban itu lagi itu. Iya, kan? betul. Jadi apakah awak peserta korbanku bisa sekali itu dia makannya kecil? Ada orang mengatakan seperti itu. Harus sehari itu awal habiskan. Iya. Kalau nggak habiskan, beliau makanan lagi. Oh, itu apa tidak gitu. Soalnya memang itu soalnya sih dari itu. Baik, makasih Bu. Bu, lain terang nggak Bu? Dulu, ini riwayatnya memang ada tuh. Nggak boleh memakan daging korban tuh lebih dari 3 hari. Pernah mendengar itu ya Bu ya? Ada hadisnya menjalian dulu tuh. Iya, dulu. Kata Rasul, nggak boleh memakan daging korban tuh lebih dari 3 hari kata Rasul. Kemudian tahun berikutnya korban belia. Ditanya dari sahabat, ya Rasulullah, apakah tahun kini ndak aja boleh kami makan daging korban lebih dari 3 hari ya Rasulullah? Kata Rasul, tahun ini zalika boleh. Kenapa? Karena kata Rasul dulu, jangan ya Bu ya penjelasannya supaya tidak salah penafsiran. Dulu terjadi zaman perperangan. Aku ingin daging itu merata ke seluruh umat, ndak ada yang ndak dapat dan jangan berlama-lama di sana kata Rasul. Kalau tahun ini boleh, berarti lah boleh. Tahun ini itu maksudnya tahun berikutnya di zaman Rasul. Jadi kalau ada ibu dapat daging korban, ndak mungkin dimasak sehari itu doh. Masuk dalam kulkas dulu. Seminggu lagi dimasak, boleh. Kok sebulan? Boleh juga. Setahun, silakanlah. Sebulan. Iya, dapat lah berikutnya. Kok ndak aja namua, boleh kontak ambu mau jepui kemarin. Boleh ya Bu ya. Jadi boleh. Jadi sehari, 2 hari, 3 hari, sampai hari boleh. Dulu Rasulullah ingin merata semuanya, tujuannya supaya masyarakat, umat dikala itu jangan sampai awak masih makan daging korban, yang lain ndak. Kan gitu. Berarti awak gak balabia, gak banyak dapet, nanti timbul fitnah. Di zaman itu. Makanya ratuan. Baik ya Rasul. Gitu kata sahabat seperti itu. Jadi boleh ya Bu ya. Jadi tidak mungkin awak, contohnya di hari raya itu mungkin ada masak daging, atau mungkin ada gulai daging yang kepatang, atau ada masakan yang lain, belum mungkin kita, maka boleh hari berikutnya. Atau pas hari itu lewat masak, awak masakan tuh mungkin awak di rumah saketeknya, masakan awak banyak, awak di yang lain lah dapat daging korban sadonyo, maka mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu kita makan daging korban juga boleh, tak apa-apa. Ya Bu ya. Kalau dulu di zaman Rasul ya, itu memang ada hadisnya itu.
Makanya Rasul mengeluarkan hadis seperti itu karena kondisi di kala itu. Nah sekarang tidak ada lagi. Tidak ada zaman peperangan, kita sudah damai, tidak ada masalah lagi. Yang penting panitia harus kita hati-hati, arif, dan sampai indak mandape. Nah itu yang perlu. Jadi panitia tuh calik dulu barakah kahwa, lingkungan masaji, lingkungan musola, jangan ada sampai ndak mandape. Kalau lah 500 adonyo, tuh lah tuh. Gitu. Banyak sakitnya itu tergantung keadaan korban masing-masing di lokasi ya, Pak. Gitu. Kita syukuri, banyak kita syukuri, sakit pun sama-sama kita nikmati. Ya, Bu ya. Udah, Bu? Baik. Karena hidanganlah di muka nampaknya. Oh gitu. Baik. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Allahumma dina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Rabbi ja'alna muqimus shalah ya Allah wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan gitu. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin dawahu fiha subhanaka Allahumma tayyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu dalam penyampaian nomor tadi kok kurang lama manihi raci bawang dek kurang ngelu irono pici dek kurang kuning yang indah pada tampaknya mohon dikarilahan dan dimaafkan. Dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.